Halo kawan-kawan semuanya, selamat datang di Kreatinova. Nah, hari ini aku bakal ngajakin kalian ke tempat batik yang paling terkenal di kota Gresik, yaitu Rumah Batik Gajah Mungkur. Karena tema hari ini, aku bakal ngebahas tentang batik, mulai dari jenis-jenisnya, terus apa saja batik itu, gimana prosesnya, dan stigma masyarakat terhadap batik itu sendiri kayak gimana. Oke, saksikan terus ya. Yuk ikutin aku. Oke kawan-kawan, sekarang kita udah ada di dalam galeri dari Rumah Batik Gajah Mungkur. Nah, by the way, kalian tahu nggak kalau batik itu menjadi peninggalan sejarah Indonesia dan salah satu peninggalan sejarah yang diakui oleh UNESCO. Di sini aku udah ada di depan lemari dari Batik Gajah Mungkur. Isinya ya koleksi-koleksi mereka. Nah ada banyak lah jenis-jenisnya batik yang udah diproduksi sama Batik Gajah Mungkur. Beberapa contohnya seperti yang ada di sini nih. Nah, setauku Rumah Batik Gajah Mungkur itu tetap mengangkat kearifan lokal Kota Gresik dan dijadikan di pola-pola batiknya, di desain-desain batiknya. Kayak ini ada kapal, terus ini ada bandeng, ada damar kurung, ini bandeng lagi damar kurung, ya macam-macam lah yang tetap mengacu pada kearifan lokal Kota Gresik. Nah, setauku Batik Gajah Mungkur ini udah dirintis ya sejak lama, mungkin sekitar puluhan tahun yang lalu. Tapi lebih jelasnya lagi, aku bakal ngajak kalian ketemu sama pemilik dari Rumah Batik Gajah Mungkur ini. Yuk, ikutin aku yuk. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Saya Ya. Dimas dari tim Kreatinova. Ya. Ini mengadakan liputan di Rumah Batik Gajah Mungkur. Ya, Mau bertanya-tanya boleh nggak Pak? oke, pokok. Nah, pertanyaan pertama dari saya nih Pak. Awal mula Rumah Batik Gajah Mungkur ini dirintis itu kapan ya Pak? Awal mula batiknya berarti ya? Iya. Kalau batiknya sendiri itu pada era Mbah Buyut kami itu udah ada, Mas. Jadi era tahun 1809 sekian itu sudah ada. Terus habis itu nurun ke Mbah. Habis nurun ke Mbah, terus pada era Bapak itu sempat vakum. Nah, pada era Bapak sempat vakum. Terus pada era generasi saya itu kan kebetulan saya itu kok senang batik, terus senang barang-barang seni, terus akhirnya saya kembangkan sekalian batiknya itu dan kami patenkan, Mas. Jadi kami patenkan brandnya itu atas nama Ahmad Khairi saya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman kurang lebih cerita singkat awal mula dirintisnya Batik Gajah Mungkur itu kurang lebih seperti itu. Nah, Pak, berarti kan udah lama ya Pak, Batik Gajah Mungkur ini berdiri. Sampai sejauh ini prestasi apa saja Pak yang udah diraih sama Batik Gajah Mungkur ini? Kalau prestasinya itu pernah ini, Mas, pernah menang juara 1 lomba gaun malam itu untuk pasangan dari satu pasangan, Mas. Itu tingkat Jawa Timur itu diwakili anak Cahayu itu. Jadi satu pasang. Dan itu dari batiknya dari Gajah batiknya Mungkur. dari kami itu. Itu juara berapa ya Pak? Itu juara 1, Mas. Jadi Juara 1. cowok-ceweknya juara 1 itu. Oke. Nah, prestasi yang diraih oleh Batik Gajah Mungkur nggak main-main tuh, udah dapet juara 1. Nah, kalian pasti penasaran kan, kayak hasil produksi dari Batik Gajah Mungkur itu kayak gimana aja, terus coraknya atau mungkin pola-polanya kayak gimana. Nah, setelah ini aku bakal ngobrolin hasil dan nunjukin hasil-hasil dari Batik Gajah Mungkur. Plus aku bakal nanya-nanya lagi soal macam-macamnya batik. Ya nanti diselingin sambil kita nunjukin hasil batiknya. Stay tune kawan-kawan. Rumah Batik Gajah Mungkur adalah rumah produksi batik yang ada di Kota Gresik, Jawa Timur. Batik Gajah Mungkur ini bisa dibilang sebagai batik khas dari Kota Gresik.
karena batik-batik yang diproduksi oleh Batik Gajah Mungkur ini mengangkat kearifan lokal kota Gresik. Seperti dalam desain batik yang mereka produksi, Batik Gajah Mungkur memasukkan gambar dan corak seperti damar kurung, sisik ikan, pudak, jenang cubung, ikan bandeng, dan lain-lainnya yang menjadi ciri khas dari kota Gresik. Bapak Ahmad Khoiri sendiri sebagai pemilik dari Rumah Batik Gajah Mungkur memiliki ketertarikan pada seni dan budaya batik. Pak Khoiri sendiri telah menggeluti dunia batik sejak lama. Batik Gajah Mungkur memiliki prestasi yang terbilang cukup banyak, seperti salah satunya mendapat penghargaan juara 1 Lomba Gaun Malam tingkat Jawa Timur yang diwakili oleh Cak Yuk Kota Gresik. Oke kawan-kawan, sekarang kita udah masuk ke segmen 2 nih. Nah, sesuai janjiku, aku mau nunjukin ke kalian hasil-hasil batik yang diproduksi oleh Batik Gajah Mungkur. Nah, ini aku sudah sama Pak Khoiri. Tadi ya yang kita ngobrol-ngobrol, Bapak ini sebagai pemilik dari Batik Gajah Mungkur. Nah, Pak, jadi tolong dijelaskan nih Pak, batik-batik dari Gajah Mungkur itu apa saja? Jadi kalau yang ini Mas, yang ini itu batik, namanya batik tulis Mas, batik tulis yang apa? Yang premium. Jadi apa? Sentuhannya lebih rumit, lebih detail dan lebih ini Mas apa? Lebih lama itu apa proses pembuatannya. Nah ini ada apa? Damar burung, terus ini ada gajah. Kalau yang motif ini kita ambil itu Mas apa? Tumbuh-tumbuhan laut, terus yang ini tetap kami sisipkan apa ada damar burungnya, ikon Gresik damar burungan Gresik banget tuh. Kalau tumbuh-tumbuhan laut sebagai kota pesisir begitu. Kalau yang ini ketiga ini, nah ini ada busa bawean, terus ini ada tumbuh-tumbuhannya juga, ini juga batik premium, batik tulis premium. Nah kalau ini ya sama, gajah batik premium juga. Pertanyaanku Pak, ini kan tadi batik yang premium ya. Nah, batik premium ini sendiri memakan waktu berapa lama Pak buat produksinya? Kalau batik yang segini ini, yang model kayak gini ini paling nggak 3 bulan, 3 bulan. 3 bulan prosesnya. Prosesnya 3 bulan. Ada lagi batik cap, ada, terus batik printing ada itu yang di bawah itu ada. Bisa dilihat ya Pak ya? Oke, monggo. Nah, kalau ini batik printing Mas, batik printing atau batik kain bermotif batik. Nah, seperti ini
yang ini di depan ambil apa ada Damanhurungnya, Ya. terus rusa, terus kalau ini, nah ini Damanhurung, Damanhurung. Terus kalau ini Gresik kan sebagai kota sah bandar mas, jadi Ya. pada era era Majapahit dulu Gresik termasuk pelabuhan terbesar nomor 2 pada era Majapahit. Nah ini kan perahu, nah, gitu mas ceritanya. Nah, Pak, ini kan jenis-jenisnya batik itu kan macam-macam ya, Pak. Nah, jenis-jenis batik itu apa aja sih, Pak? Jadi yang pertama itu tadi batik tulis, Ya. terus batik cap seperti ini, terus batik print seperti ini. Batik print. Batik print, nah seperti ini. Hmm. Sini print. Nah, sebenarnya kan kalau saya dengar nih, Pak, batik print itu kain yang bermotif Bermotif batik. batik ya. Gitu ya. Karena kan kalau batik sendiri itu sebenarnya kan kain yang ditulis kan, Pak, kalau batik. Ada unsur apa lilin atau malamnya mas, Oh. prosesnya seperti itu. Nah, jadi kayak gitu nih. Ini udah dijelasin kan banyaknya dari hasil batik yang diproduksi sama Batik Gajah Mungkur ini. Terus kita udah lihat juga desain-desainnya, pola-polanya kayak gimana. Terus apa aja yang dimasukkan, elemen-elemen apa aja yang dimasukkan ke dalam pola-pola dari batik ini. Itu tadi juga udah dijelaskan sama bapaknya, jenis-jenis batik itu kayak mulai dari batik tulis, batik cap, terus ada batik yang print atau bisa disebut juga kain bermotif batik. Nah, Pak, saya mau menanyakan terakhir nih, Pak. Kalau kain-kain batik yang udah diproduksi sama Batik Gajah Mungkur ini, apakah diproduksi atas dasar permintaan dari konsumen atau ada beberapa yang diproduksi ya sesuai dengan gayanya Batik Gajah Mungkur sendiri, terus bisa open request gitu? Oh iya, pada dasarnya gitu mas, kita tetap mengangkat kearifan lokal, terus kami aplikasikan ke dalam selembar kain batik, kami bikin sedemikian rupa, kami desain sebalance mungkin. Nah, terus nanti kalau misalkan ada request, by request juga bisa. Gitu. Oke. Jadi apapun itu bisa diaplikasikan ke batik mas. Jadi meskipun air hujan pun bisa diaplikasikan ke batik. Seperti itu. Nah, ini buat kalian-kalian nih semua yang nonton, pasti kebanyakan nanti yang nonton muda-muda, anak-anak muda, anak milenial. Nah, kalian nggak usah malu kalau pakai pakaian yang bermotif batik ataupun juga pakai kain-kain batik, nggak usah malu karena ya kalau bukan kita yang muda-muda ini, siapa lagi yang melestarikan peninggalan sejarah Nusantara ini. Jadi sekarang batik itu udah tidak menjadi pakaian yang digunakan hanya untuk acara-acara formal. Kalian juga udah bisa pakai kain batik maupun pakaian yang bermotif batik itu buat main, buat pergi jalan-jalan mungkin, atau kencan sama cewek kalian atau sama cowok kalian, sama pasangan kalian, itu juga bisa. Gak usah malu lagi buat pakai batik, gak usah malu nanti bakal dikatain kayak orang tua dan lain-lainnya. Ya, yang penting mari kita berkain bersama. Nah, sekian dari Dika dan dari Rumah Batik Gajah Mungkur. Terima kasih Pak udah dikasih kesempatan buat main di sini, buat meliput batiknya, buat dikasih kesempatan buat bertanya-tanya. Nah, sekian dari aku. Salam Kreatif Nova, kreatif dan inovatif. Ciao.
Seni batik ya. Seni batik itu menurutku ya seni yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat sih. Karena aku melihatnya itu batik adalah pakaian yang dulu sebelum dikatakan seni batik nih, batik itu menurutku adalah pakaian yang biasa dipakai masyarakat. Jadi orang-orang biasa terlepas dari strata sosialnya mereka pakai batik gitu. Nah itu yang jadi ciri khas dari kita. Kenapa kok seni batik itu menjadi sampai diakui UNESCO gitu loh. Tapi melihat sekarang orang-orang tuh jadi jarang pakai batik. Padahal kita dulu punya kebiasaan untuk pakai batik. Kalau menurutku sendiri sih, batik itu merupakan suatu hal yang unik ya, karena dari setiap daerah itu mempunyai ciri khas batik tersendiri. Dan setiap ukiran dari batik dari daerah itu mempunyai makna yang tersendiri. Contohnya pada saat hari batik kan, aku sendiri jarang menemui orang yang memakai jenis batik yang sama itu. Ya, yang pertama soal perspektif batik. Menurut saya, perspektif batikku itu soal batik diidentikan dengan orang tua. Karena soal model, corak, dan warna itu sangat mencolok yang pertama. Dan yang kedua itu model batik sangat ramai dalam media baju itu sendiri. Nah, yang ketiga itu yang terakhir dapat mengganggu pandangan visual mata. Kalau menurutku sih, batik itu sebuah seni yang bisa mewakili seluruh wilayah Indonesia. Kayak contoh Jawa, Bali itu kan pasti ada kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Nah, di kebudayaan tersebut bisa kita masukkan ke dalam motif batik seperti itu. Kalau aku ya, menurut aku tuh kayak pakaian khas Indonesia yang beragam coraknya, terus banyak dikagumi di negara Indonesia. Biasanya tuh ada batik yang udah di luar negeri gitu, udah terkenal di luar negeri sih. Dan biasanya kadang ada negara yang ngakuin kalau batik itu dari luar Indonesia, padahal enggak. Kalau dari aku sendiri sih, menurut aku batik itu warisan Indonesia yang bahkan udah diakui oleh UNESCO gitu. Dengan pakai kain ya, sure aku pasti pakai. Soalnya batik itu menurutku karena itu batik adalah pakaian yang bisa dipakai sehari-hari menurutku. Jadi batik itu nggak terbatas. Jadi batik itu kita bisa kreasikan menjadi seperti apapun. Contohnya kain yang kita bisa jadikan slayer atau seperti apa. Nah, yang soal kedua mungkin soal outfit batik. Aku akan pakai ya dalam acara mungkin kondangan mungkin, terus acara keluarga. Untuk misal acara ngopi itu bisa aku pakai dengan outerwear dan kombinasi chino mungkin ya. Terus kalau misal untuk clubbing sih aku enggak dulu ya, karena itu ya gimana ya, kurang ya, menurutku kurang cocok lah untuk dipakai. Kalau dari aku, kalau pakai batik sehari-hari sih nggak mungkin ya. Atau kalau ada acara penting, terus kalau batik itu bisa dimotif dijadiin dress, terus habis itu dijadiin outer, itu mungkin buat sehari-hari bisa sih. Tapi kalau jadiin kayak apa gitu kayak enggak deh mas. Kalau dari aku, mungkin sekarang udah banyak toko ya yang udah memodifikasi batik yang biasanya untuk kegiatan formal tapi jadi non formal, kayak misal udah dijadiin kayak kulot, terus tadi yang dibilang outer dan yang lain-lain. Jadi kalau dari aku sendiri mau. Kalau untuk outfit batik sih, aku suka sih. Kenapa? Karena di zaman sekarang itu batik itu sudah dibilang motifnya tuh banyak sekali gitu. Nggak usah monoton yang gitu-gitu aja. Banyak juga kok yang kayak
anak milenial banget gitu. Terus misal batik pun sekarang nggak cuman buat kemeja formal aja, bisa juga beberapa ada yang dipakai motif sepatu atau OOTD gitu, kayak model-model itu biasanya kan pakai batik. Makanya aku sendiri sih nggak ragu sih buat pakai batik. Kalau untuk disuruh memakai baju batik sendiri sih aku mau aja ya, selagi motif batik itu masih aku sukai lah. Kalau untuk menggunakan motif batik yang identik dengan orang tua sendiri yang corak warnanya terlalu kontras itu, aku sendiri nggak mau sih. Yang ketiga soal melestarikan batik, aku pun ya dapat niat lah untuk melestarikan batik sendiri dengan cara memperkenalkan pada generasi muda soal ya batik itu bisa di custom gitu loh, kayak dulu soal model lah atau warna saling bercampurkan itu kan ya bisa di custom. Maka dari itu aku ya juga membangun soal media untuk melestarikan batik sendiri ke depannya ya. Gerakan ya, kalau batik pasti sih aku bakalan support karena batik itu di opiniku dari sudut pandangku tidak terbatas gitu. Jadi siapapun dimanapun kita bisa pakai batik. Nah, gerakan mungkin aku bakalan support dari kita adain model acara modeling gitu loh, dengan batik itu sebagai center of point-nya. Kalau dari aku bisa sih, mau sih kalau turut andil. Soalnya kan kita kan juga dari generasi muda kan harus melestarikan corak khas Indonesianya gitu. Benar banget yang dibilang. Kalau dari aku juga mau banget, karena kita sebagai generasi muda juga harus mengupayakan meningkatkan penggunaan batik itu sendiri. Cara aku untuk melestarikan sih mungkin dengan cara ini sih, pakai batik saat kuliah misal, atau waktu main mungkin bisa pakai batik. Kan batik sendiri kan zaman sekarang kan sudah banyak tuh motif-motif yang bagus-bagus, jadi kayak nggak acara formal gitu. Itu sih. Kalau untuk gerakan melestarikan batik sendiri sih aku mau ikut ya. Contohnya sekarang kan akhir tahun ya, tahun baru, mungkin kita bisa mengadakan acara mungkin pelatihan batik lah dengan menggandeng brand, contohnya Gajah Mungkur itu, dengan pelatihan batik yang simpel aja lah. Tujuan dari acara ini sendiri, aku sendiri ingin menghilangkan stigma bagi para remaja yang berpandangan bahwa batik itu suatu hal yang rumit dan terkesan pembuatan itu lama gitu.